Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Desin Humasita dengan NIM 121030119 dari kelas 2D Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang daftar pustaka dan kutipan. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah informasi mengenai sumber referensi yang digunakan dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Kemudian, fungsi dari daftar pustaka ada 4. Yang pertama, memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ada hasil pemikiran dari orang lain. Kemudian yang kedua, jika pembaca ingin mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, pembaca dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang keempat, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Unsur-unsur daftar pustaka ada 5. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Nama penulis. Apabila nama penulis terdiri lebih dari satu kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan. Apabila penulisnya ada 2, maka yang dibaik cukup nama penulis yang pertama saja. Dan apabila penulisnya lebih dari 2, maka yang ditulis cukup nama penulis yang pertama saja. Kemudian nama penulis berikutnya diberikan singkatan DKK atau dan kawan-kawan. Apabila dalam sebuah daftar pustaka terdapat 2 atau lebih buku yang ditulis oleh penulis yang sama, maka pengurutannya berdasarkan tahun terbit. Dan nama penulis cukup ditulis sekali, selanjutnya digantikan dengan garis. Pemisahan antara nama belakang dan nama depan menggunakan tanda koma. Setelah unsur nama penulis diakhiri tanda titik. Tahun terbit. Apabila ada 2 buku atau lebih yang ditulis oleh penulis yang sama, maka yang dituliskan lebih dahulu adalah yang tahun terbitnya lebih dahulu. Kemudian apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup ditulis dengan TT atau tanpa tahun. Judul buku. Semua huruf pertama dari tiap kata ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugas. Kemudian jika daftar pustaka diketik dengan komputer, maka judul ditulis dengan huruf miring. Jika ditulis dengan tangan, maka cukup digarisbawahi. Pemisahan antara judul buku dengan tahun terbit menggunakan tanda titik. Dan yang ketiga ada tempat terbit. Cukup menyebutkan kota lokasi penerbit buku. Kemudian pemisahan antara unsur tempat terbit dengan nama penerbit menggunakan tanda titik 2. Dan yang terakhir itu ada penerbit. Cukup menuliskan nama perusahaan penerbitnya saja. Setelah unsur nama penerbit diakhiri tanda titik. Aturan umum penulisan daftar pustaka. Yang pertama, penyusunan daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis. Penulisan daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. Dan yang ketiga, daftar pustaka diletakkan di bagian akhir karya ilmiah. Dan yang terakhir, gelar akademik, pangkat, kebangsawanan tidak perlu dicantumkan. Contoh penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka itu kan didapatkan dari berbagai referensi. Di sini saya akan menampilkan saja, tidak saya sebutkan satu-satu. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana contoh penulisannya. Yang pertama itu ada dari internet, kemudian yang kedua itu dari buku, yang ketiga itu dari surat kabar, yang keempat itu dari majalah. Kemudian yang kelima itu ada dari makalah seminar, yang keenam dari artikel yang diedit dalam satu buku, yang ketujuh dari artikel. Kemudian yang kedelapan itu dari kumpulan tulisan, yang kesembilan dari arsip, dan yang terakhir itu dari undang-undang. Lalu materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu kutipan. Kutipan adalah gagasan yang diambil dari sumber lain untuk memperkuat tulisan sendiri.
Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu dapat diambil dari sumber manapun, seperti majalah, referensi, buku, ensiklopedia, dan lain-lain. Fungsi dari kutipan yaitu ada dua. Yang pertama, untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan, atau biasa disebut dengan catatan acuan. Yang kedua, untuk memberikan penjelasan penambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks, atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat, atau biasa disebut dengan catatan kaki. Tujuan kutipan ada tiga. Yang pertama, sebagai landasan teori kita. Yang kedua, sebagai penjelas, dan yang terakhir sebagai penguat pendapat yang kita kemukakan. Jenis-jenis kutipan yaitu ada dua. Yang pertama, kutipan langsung. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Kemudian kutipan tidak langsung yaitu kebalikan dari kutipan langsung, yaitu kutipan yang ditulis tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan susunan kalimat yang telah disusun oleh pengutip. Tujuan menggunakan kutipan ini untuk menghindari suatu kutipan langsung yang jika digunakan menjadi terlalu panjang. Teknik mengutip yaitu ada dua, teknik mengutip kutipan langsung dan teknik mengutip kutipan tidak langsung. Teknik mengutip kutipan langsung itu juga ada dua, yaitu kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris. Yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Dan setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman dalam tanda kurung. Yang kedua, teknik kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris atau lebih. Yang pertama, penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga, kutipan boleh diapit ataupun tidak oleh dengan tanda kutip atau petik 2. Dan jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Teknik mengutip kutipan tidak langsung ada 4. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip kutipan. Yang pertama itu jangan mengubah kata-kata. Yang kedua, jangan memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir, jangan menghilangkan kalimat tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.